Pak Oktora dari CGP Angkatan 8 Kota Palembang. Boleh saya mewawancari Bapak? Boleh. Oh, ya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Pertanyaan Bapak, pada saat Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasinya Pak? Kita harus benar-benar melihat masalahnya dulu. Apakah hal tersebut sebuah dilema etika atau rujukan moral? Kemudian prinsip ataupun tidak prinsip, keputusan itu harus dilakukan sesuai dengan norma-norma. Jadi kita melihat permasalahan itu dulu ya. Pak. Oke Pak. Lanjut ya Pak ya, pertanyaan kedua Pak. Selama Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah di SMK 8 ini Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, kira-kira bagaimana ya Pak Bapak dapat mengambilnya Pak? Jadi begini, yang jelas saya harus melihat dulu kasusnya, masalahnya. Karena jika kasus tersebut sama-sama benar, berarti akan dilihat mana yang paling benar. Kita harus tengah-tengah. Tetapi jika sama-sama salah, saya tidak akan mengambil keputusan otomatis ada pembinaan atau tidak ada akan ada pembinaan dan tidak ada keputusan, tidak akan membedakan siapa yang salah, siapa yang benar. Kita cari solusi yang tepat. Iya, mencari solusi yang terbaik ya Pak. Jadi kita tidak membedakan ya yang mana yang benar, yang salah, tetapi kita mencari yang paling efektif di dalam mengambil keputusan. Iya Pak. Kemudian Bapak, untuk langkah-langkah atau prosedur yang dapat Bapak lakukan selama ini, kira-kira seperti apa Pak langkah? Yang pertama kita melihat masalahnya, ya kan? Kita mempunyai wakil bidang-bidang tertentu. Kemudian akan kita lihat dan kita koordinasikan, kita sesuaikan aturan-aturan yang ada. Oh iya, jadi berkoordinasi lah Pak ya? Ya, sama-sama ya kan? Wakil, kemudian yang kira-kira terkait dengan kasus tersebut ya Pak. Baik Pak, untuk pertanyaan berikutnya ya Pak, kira-kira hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Pak? Misalnya begini, jika kita lakukan secara aturan, secara langsung dan murni tanpa melihat si A dan si B, maka akan berhasil dengan baik. Saya akan berkoordinasi dengan manajemen sekolah. Sekolah kan banyak, ada wakil kepala sekolah, ada guru senior, kan? Ada bagian SDM, ada bagian manajemen mutu. Nah, kita minta supaya keputusan ini menjadi keputusan dan kita tidak salah dalam mengambil keputusan untuk hal yang dimaksud dengan guru. Iya, jadi intinya kita harus mendiskusikannya dengan baik-baik ya Pak ya. Iya Pak. Lalu Pak, untuk yang hal-hal apa saja yang selama ini yang Bapak dapatkan tantangan-tantangan ya Pak di dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus yang menimpa di sekolah Bapak selama Bapak memimpin di SMK 8 ini Pak? Jadi begini Bu, yang menjadi tantangan kadang-kadang persoalan konstitusional, persoalan yang mendadak ya kan, sewaktu-waktu. Nah, kita harus ambil keputusan terhadap masalah yang rumit, contohnya permasalahan siswa yang tidak memungkinkan lagi untuk bersekolah dikarenakan sudah terlalu banyak masalah-masalah. Nah, tantangan ini muncul adalah pihak wali murid tidak tahu menahu terhadap kondisi anak sekolah. Itu contohnya. Iya Pak, jadi daripada membuat sekolah kita image di masyarakat menjadi tidak baik ya Pak, lebih baik kita. Ya, tapi kita ini kan sesuai dengan prosedur dan aturan dan kebijakan yang. Apabila langkah-langkah sudah dilakukan dengan baik ya Pak ya, ya. Toh ternyata dia tidak memiliki jalan keluar yang baik, terpaksa ya Pak dilakukan ya. seperti itu. Tapi sampai sekarang belum. Belum ada ya Pak, iya. Memang sepertinya memang kinerja daripada guru-guru Bapak memang baik-baik ya Pak di dalam ya. membina anak-anak. Sudah ke arah yang lebih baik. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Baik Pak, untuk pertanyaan ke-6 ya Pak. Selama ini apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu Pak dalam melakukan suatu penyelesaian pada kasus dilema etika?
apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat aja atau memiliki sebuah jadwal lain Pak untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada tersebut Pak? Jadi begini, dilihat dari kasusnya, ya kan? Ya. Maka akan langsung kita selesaikan saat itu juga, kalau bisa, ya kan? Gitu. Jika kasusnya memang perlu pendalaman, maka kita lakukan secara bertahap nanti, dan kita akan lihat permasalahan, kemudian kita panggil siapa yang terlibat dan kepada sasaran. Contohnya kasus yang spontanitas. Ya. Jika kasusnya salah paham, selisih paham antar guru, ya kan? Ya, Pak. Nah, maka guru harus diselesaikan secara saat itu juga kalau bisa. Spontan Sampai ya, ada perselisihan, ya. sehingga mereka langgeng dengan prosedur yang ada. Pertama kita selesaikan secara kekeluargaan. Jika tidak selesai, maka kita kembalikan ke aturan. Apabila aturan disiplin dan dilakukan dengan berbagai banyak produk, tapi sekarang masih bisa kita selesaikan secara bersama-sama secara kekeluargaan sampai saat ini. Jadi kita lihat dari masalahnya dulu ya Pak. Ya. Ya, kalau masalah itu memang bisa diatasi pada saat itu juga, ya kenapa tidak kita lakukan secara spontan gitu ya Pak? Karena guru kita ini sudah rata-rata S1, S2, dan mereka orang-orang profesional. Ya, sudah memiliki apa Pak? Basis Emosional yang udah baik ya Pak ya. Dan ya. dia mengutamakan persahabatan di atas segala. Tanpa ada saling menjas ya Pak sama Ya, lain. kita ingin mendapatkan lulusan bermutu, tapi di setiap kawanan persahabatan bersama itu Iya, kita pertama, betul Pak. Ya, jadi kalau kita punya prinsip seperti itu Pak, saya yakin Pak, semua sekolah ini akan maju Pak, baik guru atau murid-murid. Ya, kita doakan kita menuju ke arah itu, kalaupun hasil itu perjuangan kita. Iya, amin ya Pak ya. Nah tentunya juga Pak ya, untuk pertanyaan berikutnya ini Pak, di dalam mengatasi kasus-kasus yang ada terhadap para guru ya Pak ya, mungkin Bapak juga ada suatu faktor-faktor ya Pak yang dapat mempermudah Bapak di dalam mengambil suatu keputusan. Nah, faktor apa saja Pak yang dapat mempermudah Bapak di dalam mengambil keputusan tersebut Pak? Nah, contohnya dalam pengambil keputusan di sekolah, kita kan ada wakil, kan ada kompetensi keahlian, kan ada yang lain. Nah, contohnya ya, mereka inilah yang dijadikan untuk tempat secara bersama untuk menyelesaikan masalah. Sebagai contoh, pada saat penerimaan P3K di sekolah ini, yang kita ajak koordinasi adalah wakil kurikulum yang terlibat, termasuk TU, termasuk yang lainnya. Peluang P3K yang mengenai peluang P3K dan formasi di sekolah. Semua berdasarkan data untuk mengambil keputusan, kita petakan, kita lakukan sesuai dengan itu. Karena saya itu berbeda. Jadi kolaborasi ya Pak, kolaborasi antara stakeholder yang ada di sekolah ya. Ya, kita sama bersama-sama karena ini Iya. untuk mewujudkan sekolah ini ke arah yang lebih baik, kita tidak bisa sendiri. Betul Pak, harus ada kolaborasi Pak. Ya, sama-sama. Jadi akan kita kita menjadi cita-cita kita bersama gitu Pak. Oke Pak, menginjak pada pertanyaan terakhir ya Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi ya Pak, kira-kira pembelajaran apa Pak yang dapat kita petik dari pengalaman selama Bapak memimpin di sekolah SMK 8 ini Pak? Dari semua hal tadi ya Bapak Ibu, kalau kita lihat dari kedinasan, kita wajib tetap mengutamakan aspek kekeluargaan. Ya, kekeluargaan yang pertama, persahabatan itu sangat membantu kita. Sebagai contoh, jika terdapat seorang guru memiliki kasus pribadi dan berefek pada interaksi di sekolah, kita panggil dan kita ajak berdiskusi secara bersama-sama dan kita menuangkan apa yang dijadinya agar mereka bisa bertugas dengan baik. Dan juga bila perlu kita ajak diskusi para wakil kepala sekolah, ya kan, untuk secara bersama, dan yang terlibat lah dengan tidak menjudge mereka negatif, ya, karena semuanya warga belajar kita. Kemitraan ya Pak, kita lebih mengedepankan kemitraan, persahabatan, ya itu, kekeluargaan. dan itulah yang utama, sehingga kita akan lebih mudah untuk mencapai tujuan sekolah. Kita berharap kita akan mendapatkan lulusan yang bermutu, ya kan?
dan nanti ada kakak tingginya kerja dan lanjut ke perguruan tinggi dan berwirausaha. Nah, harapan kita seperti itu. Hasil itu perjuangan. Jadi persahabatan di atas segala-galanya ya, Ya. Pak, itu yang menjadi tolak ukur kita di dalam melakukan suatu keputusan ya Pak ya. Iya. Ya, itu aja ya Pak ya, mungkin pertanyaan saya, ada 8 pertanyaan ini. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan kepada saya untuk dapat melaksanakan tugas saya ini Pak. Semoga Bapak di dalam memimpin SMK 8 ini ke depannya bertambah sukses ya Pak. Ya. Terima kasih ya Pak ya. Ya, terima kasih Bu. Mudah-mudahan Ibu sukses dan kita sama-sama berdoa supaya sehat dan kita juga akan dapat melanjutkan sekolah ini secara optimal. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mohon izin ya Pak. Ya. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Epi, apa kabarnya pada Pagi, pagi Bu. hari ini? Sehat ya Bu? Iya. Ini Bu, Sehat, Bu. saya Wita Oktora ya dari calon guru penggerak angkatan 8 Kota Palembang. Saya berasal dari SMK Negeri 8 Palembang. Mohon izin waktunya Ibu Epi, ada yang mau saya diskusikan pada pagi hari ini tentang bagaimana kepala sekolah di dalam mengambil suatu keputusan. Ya Bu ya, saya minta Iya. tolong ya Bu ya Iya, waktunya Bu. pada pagi hari ini. Ini Bu ya, yang mau saya tanyakan ya, seandainya nih Ibu ya memiliki suatu kasus terhadap anak buah Ibu ya, bawahan Ibu di sekolah tuh, bagaimana cara Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang merupakan ya suatu dilema etika atau bujukan moral, begitu Bu. Saya akan mencari tahu terlebih dahulu nilai-nilai atau kebajikan apa yang terdapat dalam kasus yang terjadi tersebut. Dan hal ini saya lakukan untuk dapat menentukan apakah kasus ini merupakan dilema atau etika atau kasus bujuk moral. Oh, begitu ya Bu ya. Jadi mencari Begitu. dulu nilai-nilai Mm-mm. kebajikannya ya Bu ya. Mungkin nilai kebajikan tanggung Iya, jawab, mandiri dan sebagainya. iya, Kedua, pertanyaan iya. saya, Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Ibu? Apabila terjadi kasus-kasus yang mengandung dua kepentingan yang sama benar, cara yang saya ambil adalah yang pertama yaitu dengan mempertimbangkan terlebih dahulu sampai efek yang ditimbulkan setelah pengambilan keputusan serta menggali informasi mengenai kasus tersebut dengan lebih mendalam dari warga sekolah. Mungkin itu yang akan saya gali dari kasus-kasus keputusan di sekolah ini. Oh, seperti itu Bu ya. Jadi menggali lagi ya Bu ya kasus-kasus itu ya, Ya, menggali lagi diamati apakah apa efek-efek yang ditimbulkan ya Bu ya. iya, Baik Ibu, saya lanjut ke pertanyaan iya, ketiga Ibu Epi. Langkah-langkah atau iya. prosedur seperti apa ya Bu yang bisa Ibu lakukan selama ini di dalam mengatasi kasus-kasus itu Bu? Saya akan mengambil langkah-langkah dalam memutuskan suatu masalah adalah akan tetap menganalisisnya terlebih dahulu kasus yang dihadapi serta kemudian tentunya akan mencari tahu apa penyebab atau akar permasalahan dari kasus tersebut dengan melibatkan bantuan dari guru, wakil wakil kurikulum, serta guru BK. Oh begitu ya Bu. Saya Jadi mungkin itu menganalisis ya Bu ya. mm, Mm-mm. menganalisis. Iya, jadi sehingga nanti akan didapatkan suatu kesimpulan yang tepat ya Bu ya di dalam mengambil suatu keputusan. Iya. Baik Ibu, pertanyaan saya yang keempat Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif di dalam pengambilan keputusan ya pada kasus-kasus dilema etika Bu? Menurut Ibu bagaimana? Adapun hal yang efektif dalam pengambilan keputusan, saya terlebih dahulu akan mendiskusikan dengan pihak-pihak yang bersangkutan
atau pihak-pihak dalam kasus itu. Kemudian saya akan mengambil keputusan, akan saya pertimbangkan pendapat dari lainnya, Dewan Guru, Guru BK, karena keputusan akhir adalah tanggung jawab saya sebagai pemimpin di sekolah. Iya, tentunya akan mendiskusikannya terlebih dahulu ya Bu ya, Iya, dengan ya. guru-guru mau minta pendapatnya atau juga Hmm. dengan guru BK. Baik Ibu, pertanyaan berikutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Menurut Ibu bagaimana Bu? Hal yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan dalam dilema etika adalah ketika kasus yang terjadi yang melibatkan orang tua murid, murid dan diri sendiri. Oh, seperti itu ya, Bu ya. Iya. Pertanyaan keenam, Ibu. Pada saat ini, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau sebuah jadwal tertentu dalam suatu penyelesaian kasus dilema etika, Ibu? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini, Ibu? Dalam pengambilan keputusan, saya akan menjawabkan pengambilan keputusan mengenai kasus tersebut dengan prosedur, yaitu yang pertama menganalisis masalah yang saya hadapi. Yang kedua, menentukan jadwal musyawarah dengan pihak yang bersangkutan. Yang ketiga, mempertimbangkan pendapat yang ada, kemudian memutuskan keputusan apa yang akan saya ambil. Seperti Ibu, itu Ibu ya. Lalu pertanyaan saya Mm-mm. yang ketujuh, Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini yang bisa mempermudah atau dapat membantu Ibu dalam pengambilan suatu keputusan di dalam kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Ibu? Ada, adapun orang-orang yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan, saya adalah pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam kasus tersebut, faktor yang membantu ketika bermusyawarah berjalan dengan lancar dengan menghasilkan titik terang. Oh, seperti itu, Bu ya. Eh, Ya, pihak-pihak yang bersangkutan sendiri di dalam kasus itu, menurut Ibu, Ya, ya, Bu ya. Betul, Ibu. Kemudian, Bu, pertanyaan saya yang terakhir, Ibu ya, tiba di pertanyaan terakhir. iya. Dari semua hal yang telah disampaikan, Ibu Epi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman selama memimpin di sekolah yang Ibu pimpin ya Bu ya, yaitu di SMP Patra Mandiri 1 Palembang ini di dalam mengambil Ya, keputusan tentang dilema etika Ibu. Bagaimana Ibu? hal yang menjadi pembelajaran dalam pengambilan keputusan adalah memutuskan sesuatu. Itu tidak boleh selalu mementing agar tidak salah dalam mengambil keputusan ke depannya. Mungkin itu yang akan saya ambil. Oh, jadi begitu ya. Memutuskan sesuatu itu tidaklah boleh mementingkan kepentingan diri sendiri atau individu. Oh iya, Ibu ya. Saya sangat senang sekali ya pada Ya, pagi hari ini sudah bisa berdiskusi dengan Ibu bagaimana langkah yang Ibu lakukan di dalam mengambil suatu keputusan terhadap kasus-kasus yang terjadi di sekolah Ibu sehubungan dengan terjadinya dilema etika atau bujukan moral ya Ibu ya. Terima kasih Ibu atas bantuannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ibu atas iya bantuannya. Bu. Iya. Iya, Baik, oke kami Bu. izin pamit Ibu. Iya, Makasih. sama-sama Bu.